Di atas sana, tepat di cabang pohon nangka, seseorang berdiri. Bukan manusia, tubuhnya terbungkus kain kafan yang lusuh, sobek, tingginya hampir 2 kali lipat dari manusia normal. Dua tahun sudah berlalu, tapi kejadian itu masih menghantui ingatan seorang pemuda bernama Raka. Setiap malam tiba, bayangan itu datang kembali. Bayangan sosok yang seharusnya hanya menjadi mitos, tapi kini menempel di kepalanya, seperti luka yang tak pernah kering. Saat itu ia tengah menjalani PKL di sebuah desa pedalaman. Desa itu dikelilingi kebun sawit yang luas, hutan karet yang seolah tak berujung, dan sebuah muara sunyi di ujung kampung. Suasananya mistis, terasing, tapi justru itulah yang membuat Raka bersemangat. Ia sudah terbiasa dengan hal-hal ganjil sejak kecil, terbiasa merasakan sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Namun ada satu obsesi yang diam-diam ia simpan. Ia ingin sekali melihat pocong. Bagi kebanyakan orang, itu mimpi buruk. Tapi baginya, itu tantangan, sebuah pembuktian. Ia merasa hidupnya belum lengkap kalau belum pernah berhadapan dengan sosok itu. Obsesi itu terdengar sepele, sampai akhirnya alam seakan menjawab dan keinginannya terkabul dengan cara yang tak pernah ia harapkan. Selama 1 bulan penuh tinggal di desa itu, Raka sering mengajak teman-temannya melakukan eksplorasi malam. Mereka menyusuri kebun karet di bawah remang lampu senter, masuk ke jalan setapak yang gelap gulita, bahkan berdiam di pematang sawah hanya untuk mencari tanda-tanda kehadiran mereka. Tawa dan rasa takut bercampur menjadi satu. Kadang ada yang menjerit hanya karena mendengar ranting patah, atau kabur saat bayangan burung malam melintas. Namun meski sudah berkali-kali mencoba, hasilnya selalu sama, nihil. Tidak ada penampakan, tidak ada pocong. Meski begitu, Posko sempat geger satu malam ketika salah seorang teman perempuan kerasukan. Ia berteriak histeris, matanya kosong, suaranya berubah menjadi parau. Katanya, ia melihat sosok kuntilanak berdiri di dekat dapur. Semua panik, sebagian menolong dengan doa, sebagian lagi ketakutan setengah mati. Namun bagi Raka, kejadian itu masih belum cukup. Ia ingin lebih. Ia ingin melihat sosok yang selama ini menjadi pusat mitos, pocong. Dan ia yakin, cepat atau lambat, obsesinya akan terjawab. Ia hanya tidak tahu kapan dan dalam bentuk seperti apa. Malam itu adalah malam 17 Agustus. Desa tengah sibuk bersiap untuk perayaan. Balai desa ramai oleh suara musik, obrolan, dan persiapan lomba untuk esok hari. Raka bersama teman-temannya ikut membantu, tapi tubuhnya terasa lelah. Sekitar pukul 1:30 pagi, ia memutuskan pulang lebih dulu ke posko. Udara malam terasa lebih pekat dari biasanya. Langkahnya pelan, ditemani suara jangkrik yang mendominasi. Dari kejauhan, ia bisa melihat posko yang gelap. Semua masih ada di balai desa. Tidak ada seorang pun yang kembali lebih dulu. Sesampainya di depan posko, Raka mendapati pintu terkunci rapat. Ia menahan rasa ingin buang air yang semakin mendesak. Dengan sedikit rasa kesal, ia menelpon temannya, tapi tak ada jawaban. Ia berjalan ke belakang posko, ke arah sebuah pohon nangka yang biasa dijadikan tempat menjemur handuk. Tidak ada firasat apapun waktu itu. Baginya, ini hanya sekedar solusi darurat. Tapi langkah kecil menuju pohon nangka itu ternyata menjadi awal dari pengalaman yang mengubah hidupnya. Raka berdiri di depan pohon nangka. Malam begitu sunyi, hanya ada desiran angin yang tipis sekali. Ia bernapas lega, hendak menuntaskan niatnya, tapi entah kenapa, sebuah dorongan membuatnya menengadah ke atas. Dan saat itulah, darahnya serasa berhenti mengalir. Di atas sana, tepat di cabang pohon nangka, seseorang berdiri. Bukan manusia, tubuhnya terbungkus kain kafan yang lusuh, sobek, tingginya
hampir 2 kali lipat dari manusia normal. Wajahnya menghadap ke bawah, matanya kosong, hanya 2 lubang hitam yang dalam, seolah menelan cahaya malam. Meski tak bergerak, Raka bisa merasakan tatapan itu menusuk langsung ke dalam dirinya. Tubuhnya langsung membeku, lututnya gemetar hebat. Selama sebulan penuh ia mencari, berharap, dan kini keinginannya terwujud. Tapi justru saat berhadapan dengan kenyataan itu, ia sadar dirinya sama sekali tidak siap. Suasana di sekitar pohon nangka terasa berubah. Angin terasa berhenti. Suara jangkrik hilang. Yang tersisa hanyalah detak jantung Raka yang menghantam dadanya. Ia mencoba berpikir, tapi otaknya kacau. Semua logika lenyap. Yang tersisa hanyalah rasa takut yang mencekik. Sosok itu tidak bergerak, tapi semakin lama, semakin jelas terlihat bahwa kain kafannya tidak hanya kotor, melainkan basah di beberapa bagian, seperti noda tanah bercampur darah. Dari sela kain yang robek, terlihat kulit yang pucat kehijauan. Raka ingin berteriak, tapi suaranya terkunci di tenggorokan. Ia ingin lari, tapi kakinya seperti menempel ke tanah. Dalam batinnya, ada suara yang berbisik. Ini yang kamu cari, ini yang kamu tunggu. Kenapa sekarang kamu takut? Tiba-tiba, pocong itu menggerakkan kepalanya sedikit, miring ke kanan. Gerakan sekecil itu cukup membuat Raka tersadar, seperti ditampar oleh rasa takutnya sendiri. Tubuhnya akhirnya bisa bergerak. Raka langsung berbalik. Kakinya menghantam tanah dengan sekuat tenaga. Ia berlari sekencang mungkin tanpa menoleh lagi. Nafasnya tersengal, tapi dorongan untuk menjauh lebih kuat dari rasa lelah. Di belakangnya, ia tidak tahu apakah sosok itu masih berdiri atau sudah menghilang. Ia tidak peduli, yang ada di kepalanya hanya satu: kabur. Begitu sampai di jalan utama, lampu dari balai desa tampak berkilau di kejauhan. Suara tawa dan musik samar-samar terdengar kembali, seakan memanggilnya kembali ke dunia nyata. Tapi dalam hati Raka, ia tahu sesuatu sudah berubah. Sejak malam itu, ia menyadari satu hal penting. Mereka tidak akan muncul ketika dicari. Mereka justru datang saat seseorang benar-benar menginginkan kehadiran mereka, saat niat sudah terpatri di hati. Dan ketika saat itu terjadi, mereka akan memilih momen paling tidak terduga, saat seseorang sendirian, saat paling rapuh. Dan malam itu, mereka datang hanya untuknya. Mungkin mereka tidak sedang menakuti. Mungkin mereka hanya ingin menunjukkan bahwa mereka ada. Dan kadang, mereka hanya datang untuk memastikan satu hal, bahwa manusia cukup bodoh untuk meminta sesuatu yang seharusnya tidak pernah diminta.